Baik Bapak Ibu, kita akan membahas soal PPG mata pelajaran Akidah Akhlak. Kita mulai dari nomor 1. Ada 3 hal yang menjadi pokok bangunan ajaran Islam. Semuanya benar kecuali A. Akidah, syariah, dan akhlak. B. Tauhid, fikih, dan tasawuf. C. Iman, Islam, dan ihsan. D. Syahadat, sholat, dan berpuasa. E. Keyakinan, pemahaman, dan pengamalan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, sumber akidah Islam yang menjadi keyakinan umat Islam adalah A. Al-Quran dan akal. B. Al-Quran, al-hadis mutawatir dan akal. C. Ijtihad para ulama. D. Al-Quran saja. E. Pemikiran imam mazhab. Jawabannya adalah B. Al-Quran, al-hadis mutawatir dan akal. Macam-macam tauhid dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah A. Tauhid wujud, mulkiyah, rububiyah, asma wa sifat. B. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. C. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. D. Tauhid wujud, rububiyah, asma wa sifat. E. Uluhiyah, mulkiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jawabannya adalah D. Tauhid wujud, rububiyah, asma wa sifat. Soal selanjutnya, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat berikut kecuali A. Gaib, tercipta dari cahaya, selalu taat pada perintah Allah. B. Membawa risalah, memiliki tugas spesifik, selalu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. C. Sebagai perantara Allah dan alam nyata. D. Hanya Allah yang mengetahui hakikat malaikat. E. Memiliki kemampuan untuk membantah perintah Allah. Jawabannya adalah E, karena kecuali. Manusia yang beriman akan termotivasi untuk selalu berniat dan berbuat baik dengan beriman kepada malaikat. A. Malaikat Mungkar dan Nakir. B. Malaikat Ridwan. C. Malaikat Malik. D. Malaikat Jibril. Dan E. Malaikat Rakib dan Atid. Jawabannya adalah E. Malaikat Rakib dan Atid. Soal berikutnya, beriman pada hari akhir merupakan esensi keberagaman dalam Islam, sehingga selalu digabung dengan beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir antara lain sebagai berikut kecuali A. Selalu berkata benar atau diam. B. Menghormati tetangga dan tamu. C. Menyambung silaturahmi. D. Menyiapkan bekal bagi kehidupan akhirat. E. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Jawabannya adalah E. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Soal selanjutnya, makna beriman kepada kitab Allah antara lain menjadikan wahyu Allah sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kitab Allah yang harus dijadikan pedoman hidup adalah A. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. B. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. C. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Injil, dan Al-Quran. D. Al-Quran. Dan E. Semua kitab yang diturunkan Allah. Jawabannya adalah D. Al-Quran. Soal selanjutnya, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir berupa Al-Quran mengandung makna sebagai berikut kecuali A. Seluruh persoalan hidup dan kehidupan bisa dijelaskan di Al-Quran. B. Tidak akan ada lagi kitab Allah yang diturunkan. C. Sebagai pedoman bagi semua manusia sepanjang masa. D. Tidak perlu beriman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya. E. Mencakup seluruh kandungan kitab-kitab Allah sebelumnya. Jawabannya adalah D. Tidak perlu beriman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya. Soal berikutnya,
Beriman kepada Rasul-Rasul Allah mengandung arti membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan serta membuktikan dengan perbuatan, serta menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam menjalankan perintah Allah. Yang harus dijadikan suri tauladan adalah A. Nabi Muhammad SAW, B. Ulul azmi minal rasul, C. Ulul azmi minal rasul, D. Rasul-rasul dan namanya wajib diketahui, E. Semua nabi dan rasul. Jawabannya adalah E. Semua nabi dan rasul. Soal berikutnya, kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah tercantum dalam Al-Quran pada ayat berikut kecuali A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, C. Surah An-Nisa ayat 136, D. Quran Surah Al-Baqarah 177, E. Quran Surah Al-Baqarah 275. Jawabannya karena kecuali adalah E. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Soal berikutnya, hikmah diturunkan kitab Allah adalah sebagai berikut kecuali A. Meneguhkan dan bukti kebenaran risalah, B. Menghukumi dengan adil berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab, C. Menunjukkan kembali kepada tauhid bila menyimpang darinya, D. Menjadikan hujah bagi makhluk, E. Membatasi kebebasan berpikir. Jawaban yang paling tepat adalah E. Membatasi kebebasan berpikir. Beriman kepada qada dan qadar mengandung arti meyakini sesuatu sudah ditetapkan sejak ajali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah adalah sebagai berikut kecuali A. Pasrah dan sabar menerima ketetapan Allah, B. Berusaha sekuat tenaga untuk merubah ketetapan Allah, C. Bertawakal kepada Allah, D. Menghayati dan mencari hikmah di balik ketetapan Allah, dan E. Rida dengan segala ketetapan Allah. Jawabannya adalah B. Berusaha sekuat tenaga untuk merubah ketetapan Allah. Soal berikutnya, tugas utama diutus Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu Allah terakhir, B. Memurnikan ketauhidan kepada Allah, C. Meluruskan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebelumnya, D. Menyempurnakan akhlak, dan E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal berikutnya, perbedaan akhlak dengan etika, moral, susila, dan adab terdapat pada A. Sumber, B. Pemahaman, C. Tempat, D. Bentuk pengamalan, dan E. Istilah. Jawabannya adalah A. Sumber. Demikian Bapak Ibu beberapa contoh soal PPG mata pelajaran Akidah Akhlak. Semoga bermanfaat dan tentu saja Bapak Ibu semoga bisa lulus. Dan jangan lupa like dan subscribe and share. Terima kasih.